Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Septi Budiatiningsi, NPM 1901011148. Video kali ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Video kali ini terkait tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah diberikan oleh dosen pengampu Ibu Nuriah MPDI. Oke, langsung aja untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Jadi, sebelumnya, secara epistemologis, konsep Merdeka Belajar kurang lebih memiliki kesamaan dengan konsep dari aliran filsafat progresivisme John Dewey, yang mana keduanya menawarkan suatu kemerdekaan dan keleluasan kepada suatu lembaga pendidikan guna mengeksplorasi potensi peserta didik secara maksimal dengan cara menyesuaikan dari minat, bakat, serta kecenderungannya. Kemudian, konsep Merdeka Belajar diharapkan dapat mampu meningkatkan kemampuan serta keterampilan dari peserta didik ketika menyelesaikan masalah baru dan kompleks. Secara garis besar, konsep Merdeka Belajar diantaranya yaitu: yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Pada konsep pendidikan baru, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan suatu kemampuan minimum dalam hal literasi maupun numerik. Fokus dari konsep bukan hanya sebanyak peserta didik, tetapi di sini diharapkan peserta didik dapat mampu berpikir secara kritis dengan kemampuan kognitif yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, survei karakter. Pada konsep ini, pihak pemerintah akan menilai secara keseluruhan terkait kualitas dari pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil dari belajar, namun juga ekosistem maupun infrastruktur pendidikan yang sudah tersedia pada sekolah tersebut. Yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Pada konsep ini merupakan suatu hal yang paling menarik di antara konsep lainnya. Mengapa begitu? Karena dengan adanya perluasan penilaian hasil belajar, peserta didik yang awalnya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Yang terakhir, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3D. Merdeka Belajar bukan hanya seputar merdeka secara berpikir, namun Merdeka Belajar dapat diartikan juga sebagai keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi peserta didik yang tinggal di daerah 3T. Daerah 3T yaitu daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Daerah tersebut merupakan daerah yang paling terluar pada wilayah Indonesia. Pendidikan di era 4.0 itu sendiri merupakan momen penting dalam pemerataan kualitas dari pendidikan di Indonesia, terutama khususnya di daerah terpencil yang mana masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Pemerintah mengusung konsep Merdeka Belajar itu sendiri bukan tanpa suatu alasan dan ketidakfokusan yang jelas. Pada tahun 2021, kurikulum diubah total yang mana diharapkan dapat menjamin sistem pendidikan 4.0 yang dapat berjalan dengan baik. Konsep pendidikan Merdeka Belajar menitik fokuskan pada pengembangan kemampuan kognitif peserta didik. Tak hanya itu, fokusnya juga terhadap bagaimana peserta didik mampu menjawab persoalan dalam permasalahan yang diberikan. Kemudian, peserta didik mampu atau tidak mengaplikasikan teori yang mereka pelajari di kelas, sehingga menjadi sebuah hasil yang nyata. Kemudian peserta didik diharapkan dapat mampu membuktikan bukan hanya menghafal materi saja. Pertanyaan yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda memiliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran itu sendiri merupakan suatu pegangan guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun sekolah online. Seorang guru harus menyiapkan RPP daring dengan baik agar anak tetap mendapatkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Isinya pun hanya satu lembar, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan penilaian.
Kalau untuk materi pembelajarannya dalam masa-masa seperti ini, darurat COVID-19 ini, hanya memberikan satu materi per harinya agar anak tidak keberatan dan bingung dalam memahami materi yang telah diberikan. Perubahan dalam pendidikan Islam, khususnya bidang Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya, secara otomatis akan merubah metode pengajaran dan pembelajaran yang diajarkan terhadap peserta didik. Perubahan itu sendiri diantaranya yaitu pembelajaran yang kritis dan kreatif. Dengan memecahkan masalah dan menemukan solusinya, problem solving, karena dalam kehidupan manusia, manusia diperlukan untuk dapat mampu menganalisis, mencari solusi, dan mencoba mencari jalan pemecahan yang dirumuskan. Selanjutnya, merubah watak subjek dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru sebagai profesional yang membimbing dan mengarahkan pembelajaran pada peserta didiknya agar mampu menyampaikan pendapat, berpikir kritis, percaya diri, dan mampu memecahkan masalah dengan pengetahuan dan skill yang ia miliki. Kemudian yang terakhir, sumber pembelajaran tidak terpaku hanya pada buku-buku dan teks saja, namun bisa dengan pengalaman siswa, internet, media cetak, elektronik, dan media lainnya yang menunjang proses pembelajaran. Teknologi dalam pembelajaran pendidikan Islam memiliki 3 fungsi, diantaranya yaitu teknologi for doing, yaitu teknologi yang berfungsi sebagai alat pengganti media kertas dan pensil dalam kegiatan pembelajaran, teknologi for practicing skills, yaitu teknologi yang berfungsi sebagai lingkungan belajar untuk mengasah keterampilan, teknologi for developing conceptual understanding, yaitu teknologi yang berfungsi sebagai lingkungan belajar untuk mengembangkan pemahaman secara konseptual. Modernisasi pada pendidikan 4.0 ini mengharuskan adanya dukungan dari kompetensi pendidik, karena pendidik merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Maka untuk itu pendidik harus memiliki penguasaan teknologi digital yang mumpuni, guru sebagai agen transformasi kebudayaan, pengembangan pedagogis, guru memiliki kompetensi kepribadian sosial, guru harus dapat mengembangkan profesionalitas, guru harus kreatif dan adaptif. Untuk menyambut pendidikan Islam perlu adanya reformasi dan pembaharuan terhadap segenap aspek dalam pendidikan Islam. Ada 3 rancangan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan ayat, serta menyalin dan menghafal ayat-ayat pilihan. Selain itu juga memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan bahan kajian dari pelajaran Al-Quran hadis sewaktu di madrasah sanawiyah ataupun pendidikan agama Islam di sekolah menengah pertama sebagai bekal untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, dalam proses pembelajaran, guru juga lebih menekankan pada kompetensi peserta didik dalam hal membaca dengan baik, menyalin ayat-ayat yang terdapat pada pelajaran Al-Quran hadis, sehingga peserta didik akan lebih mudah mengetahui makna dan kandungan ayat, sehingga dapat mengamalkannya dalam kehidupan keseharian mereka. Kemudian pendidik mengajarkan tentang sejarah pembukuan Al-Quran dan hadis sejak masa Rasulullah sampai dengan masa Khulafaur Rasyidin. Pokok-pokok ilmu tajwid yang meliputi teori dan penerapannya dalam setiap kegiatan pelajaran membaca Al-Quran. Terjemahan dan kesimpulan isi kandungan Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan keimanan, ibadah, akidah, akhlak, dan pengetahuan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Definisi strategi pembelajaran adalah suatu rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dan pembelajaran yang disusun guna mencapai tujuan pembelajaran. Lebih jelasnya lagi, Nana Sujana mengartikan bahwasanya strategi pembelajaran adalah tindakan pendidik melakukan rencana mengajar yang maksudnya adalah
Usaha guru dalam menggunakan beberapa aspek pengajaran seperti tujuan, metode, alat, serta evaluasi pembelajaran. Di era pendidikan 4.0 ini, mau tidak mau seorang pendidik dituntut untuk menjadi pendidik yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran daring. Terlebih di masa pandemi seperti ini ya. Maka dari itu, strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 itu sendiri diantaranya yaitu guru yang melek teknologi. Pemanfaatan teknologi yang tepat dalam pembelajaran memberikan tambahan pengetahuan yang baik kepada guru untuk mentransferkan ilmunya kepada peserta didik. Selanjutnya menjadi guru yang efektif. Guru yang efektif dimaksudkan di sini yaitu guru yang selalu memiliki pemikiran bagaimana caranya agar menjadi guru yang lebih baik. Karakteristik guru efektif diantaranya yaitu memiliki rasa simpati yang tinggi, melayani dan menganggap bahwasanya siswa merupakan anak sendiri. Ikhlas dalam memberikan ilmu dan tidak meminta balasan dalam bentuk apapun dan sepeser pun. Memberikan tanggung jawab kepada peserta didik berdasarkan porsi kesanggupan setiap peserta didik. Memberikan nasihat apabila peserta didik melakukan kesalahan dan pelanggaran. Tidak memaksakan peserta didik untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh guru. Lalu untuk anak yang belum bisa memahami pelajaran dengan baik, maka sebaiknya guru memberikan bahan ajar yang lebih sederhana. Dan yang terakhir, guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, maka guru dapat memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media. Jadi peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi. Pertanyaan keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Dalam video beri contoh cuplikan gambar atau video macam-macam media pembelajarannya. Jadi, media pembelajaran itu sendiri memiliki 3 peranan, yaitu peran sebagai penarik perhatian, peran komunikasi, serta peran ingatan maupun penyimpanan. Lalu, media pembelajaran merupakan penyalur maupun wadah dalam penyampaian pesan pembelajaran. Kemudian, media pembelajaran itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Di era pendidikan 4.0 ini, pendidik diharapkan dapat mampu menggunakan maupun menerapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa pembaharuan ini. Secara umum, manfaat dari media pembelajaran pada pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dapat dikatakan guna memperlancar interaksi antara pendidik dan peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Adapun beberapa jenis media pembelajaran yang dapat dikembangkan maupun digunakan oleh pendidik di dalam pembelajaran di era 4.0 diantaranya yaitu 1. Media grafis merupakan media visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Contohnya, gambar, sketsa, diagram atau skema, grafik, bagan atau chart. Media grafis merupakan media yang mampu menunjukkan objek dengan ide, menjelaskan suatu konsep yang sulit, menjelaskan suatu konsep yang mulanya abstrak menjadi konkret, serta menunjukkan dengan jelas suatu langkah secara prosedural. Yang kedua, media audio. Media audio merupakan media yang dapat melatih peserta didik untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. Media audio juga dapat merangsang keaktifan partisipasi pendengar. 3. Media animasi. Media animasi menyediakan suatu tiruan yang dapat dilihat oleh peserta didik. Media animasi mampu menunjukkan suatu proses abstrak yang mana diharapkan dapat memberikan pengaruh perubahan suatu variabel terhadap proses tersebut. Yang keempat, film bingkai atau slides berisikan video terkait pemaparan materi secara detail dari scan ke scan. Penggunaan media ini dalam pembelajaran lebih mudah dibandingkan media yang lainnya,
Karena dalam hal ini, peserta didik diharapkan dapat terdorong untuk lebih aktif dalam berinteraksi dengan materi. Film bingkai atau slide dianggap sangat cocok untuk mengajarkan kepada peserta didik dalam ranah perilaku ataupun psikomotor karena pemaparannya itu sendiri merupakan fenomena maupun kejadian yang nyata sehingga dapat memperkaya pemaparan. Dalam pemilihan media pembelajaran di masa modern ini harus mengikuti perkembangan zaman yang mana dalam proses pembelajaran harus dapat menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian peserta didik. Sehingga pendidik harus dapat menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Jadi, seorang pendidik itu harus memanfaatkan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, variatif, dan yang mampu mencapai tujuan dari proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertanyaan yang kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Dalam terminologi pendidikan Ralph tahun 1950, Taylor dalam Suharsami mendefinisikan terkait evaluasi pendidikan merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, lalu bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Namun dengan adanya wabah virus COVID-19 ini sehingga dalam proses pembelajaran memiliki kehambatan yang mana perlunya menjaga jarak serta mengurangi interaksi dengan orang lain. Dalam keadaan darurat seperti ini, maka pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau BDR, belajar di rumah. Hal ini dianggap dapat menjadi solusi yang terbaik dalam dunia pendidikan. Pada hakikatnya, evaluasi pembelajaran memiliki makna yang sangat penting yang mana dapat mengetahui sejauh mana peserta didik telah berhasil mengikuti pelajaran yang telah diberikan oleh pendidik. Selain itu, pendidik dapat mengetahui apakah materi yang diberikan sudah tepat, serta pendidik juga mengetahui apakah sudah dapat melanjutkan materi berikutnya. Lalu, evaluasi pembelajaran juga merupakan gambaran pencapaian tujuan dari suatu institusional. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, baik ucapan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.